Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Wal maqalatur rabi'atu wal 20, maqalah ke 24, 24. Ya, 24, 1, 2, 3, 4. Nah, bentar lagi kalian akan ada muqayyam bahasa. Bentrok, tidak bisa ikut. Tapi sedih sih nggak bisa ikut. Ada kalian ikut, jadi pengen ikut. Terus. An Muhammad bin Ahmad, dari Muhammad bin Ahmad, rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. An Muhammad bin Ahmad, dari Muhammad bin Ahmad, sudah? Rahimahullahu ta'ala, rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Fi qaulillahi azza wa jalla, di dalam firman-Nya Allah azza wa jalla, yang maha perkasa, azza wa jalla, dan maha mulia. Fi qaulillahi, di dalam firman-Nya Allah. Fi qaulihi, di dalam firman, fi qaulillahi, di dalam firman-Nya Allah azza wa jalla, azza yang maha perkasa, wa jalla yang maha mulia. Allah berfirman, wa sayyidan wa hasura. Kalimat wa sayyidan wa hasur fi qaulillahi, di dalam firman-Nya Allah. Tahu firman? Bukan firman si A, atau firman si tetangga, atau firman teman SD. Firman Allah adalah perkataan Allah. Fi qaulillahi azza wa jalla, fi qaulillahi, di dalam firman-Nya Allah azza wa jalla, azza maha mulia. Ayat Allah azza maha perkasa, wa jalla, dan maha mulia. Apa firman-Nya Allah? Wa sayyidan wa hasura. Wa sayyidan, seorang pemimpin. Wa sayyidan, dan seorang pemimpin.
wa hasura, dan yang menjauhi hawa nafsu. Wa hasura, dan menjauhi hawa nafsu. Yang menjauhi hawa nafsu, yang menjauhi wanita. Itu ayat ada nggak di situnya? Surah apa? Itu adalah surah Al-Imran ayat 39. Ayat Al-Imran itu karena kayak takut masuk ke ujian, tulis itu Al-Imran ayat 39. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Nyampe? Ada yang nyampe ke Al-Imran di sini? Belum nyampe ke Al-Imran? Hafalannya sudah? Bagus. Tinggal diulang lagi kalau lupa. 39. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. Ada di bawah Al-Quran. Di situ minallahi wasayyida wa hasura. Terus Al-Imran berapa? 39. La yarghabu fin nisa'i, la yarghabu, yang tidak berkeinginan fin nisa'i, di dalam urusan wanita. Siap? Iya. Itu maksud daripada wahasura. Ay la yarghabu, ay yakni artinya la yarghabu, tidak berkeinginan atau tidak ada hasrat fin nisa'i, kepada wanita. La li'ajzi, bukan karena tidak mampu. La li'ajzi, bukan karena tidak mampu. Bukan karena tidak mampu. La li'ajzi, bukan karena tidak mampu. La li'ajzi, bukan karena tidak mampu. Bal, tetapi liman isyahwati, karena menahan hawa nafsu. Liman isyahwati, karena menahan hawa nafsu. Jadi wasayyidan wa hasura, wasayyidan, dan seorang pemimpin, wa hasura, dan yang menahan urusan hawa nafsu. Dalam ayat wa hasura ini ay la yarghabu, yang tidak berkeinginan fin nisa'i, di dalam urusan wanita. La li'ajzi, bukannya karena lemah dia, bukan karena impoten dia, bukan karena dia tidak betul-betul punya syahwat, tapi bal liman isyahwati faqat, syahwatnya besar, tapi dia karena menahan hawa nafsunya faqat saja. Itu belum diartikan faqat itu. Belum kan? Fakot saja. Artinya fakot ini saja. Fakot saja. Fakot saja.
para malaikat memanggilnya ketika ia sedang berdiri melaksanakan salat di mihrab seraya berkata, sesungguhnya Allah menggembirakanmu dengan kelahiran Yahya. Anallaha yubashshiruka Yahya bi Yahya musaddiqan bi kalimatillah. Terus dulu, nanti kita akan menjelaskannya. Dan ayat juga wa nabiyyan minas salihin, dan seorang nabi as-salihin minas salihin dari kalangan yang soleh. Minas salihin dari kalangan yang wa nabiyan, dan seorang nabi minas salihin dari kalangan orang yang soleh. Kalau itu adalah Al-Imran ayat 39 juga. Sama. Coba Al-Quran 39 dibaca. Bisik-bisikan gak apa-apa, memang surat-suratan. Nanti surat-suratannya. Ya. Ayo 39 buka suratnya nanti. Ketua kelas, tolong dicarikan ayat 39. Apa? Hah? Hah? Enggak. Al-Imran 39. Ketemu? Apa? Baca. Ya udah bareng-bareng lah biar komplit. Jadi di sini kan kalau kita artikan itu fanadathul malaikah. Kalau kita coba lihat di dalam Al-Qur'annya, fanadathul malaikah, para malaikat memanggilnya. Wa waqaimun, ketika ia sedang berdiri. Yusalli fil mihrab, melaksanakan salat di mihrab. Kemudian seraya berkata, Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah menggembirikanmu dengan kelahiran Yahya, musaddiqan bi kalimatin minallah. Siapa Yahya itu? Yang membenarkan kalimat daripada Allah. Wa sayyidan wa hasura, menjadi seorang pemimpin, namanya sayyid, disebut dengan sayyid pemimpin itu. Wa hasura, dan menahan hawa nafsu. Ini yang akan jadi pembahasan. Wa nabiyan, dan seorang nabi minas salihin, dari kalangan orang yang saleh. Qala ay asy-syaikh. Qala, berkata. Siapa yang berkata ini? Asy-syaikh Muhammadun. Siapa Syekh Muhammad? Syekh Muhammad bin Ahmad yang tadi kita sebutkan tadi itu. An Muhammad bin Ahmad. Qala, berkata, siapa yang berkata artinya asy-syaikhu Muhammadun, asy-syaikhu seorang Syekh Muhammadun, nyatanya Muhammad. Syekh Muhammad berkata, apa yang dikatakan? Dzakarallahu sayyidana Yahya. Dzakarallahu, Allah menyebutkan. Zakarallahu, Allah menyebutkan sayyidana pada lafaz sayyidana Yahya. Zakarallahu, menyebutkan siapa Allah sayyidana, lafaz sayyidana.
Yahya. Sayyidana, bukan ini. Dzakarallahu menyebutkan Allah subhanahu sayyidana kepada pemimpin kita Yahya, yakni Yahya alaihissalamu semoga keselamatan baginya. Sayyidan terhadap lafaz atau sayyidan sebagai seorang pemimpin. Jadi Allah menyebut kepada Nabi Yahya ini dengan sebutan sayyidan, seorang pemimpin. Seorang pemimpin. Wahwa, padahal Yahya atau sedangkan Yahya, wahwa sedangkan Yahya abduhu, yaitu hambanya Allah. Abduhu ta'ala, yaitu hambanya Allah ta'ala. Saya ulang. Dari mana? Qala berkata, yakni asy-syaikhu, seorang guru, seorang syekh, Muhammadun, namanya Muhammad. Apa yang beliau katakan? Dzakarallahu, Allah menyebutkan sayyidana kepada pemimpin kita, kepada sayyid kita Yahya, yakni Yahya atau yaitu Yahya alaihissalam, AS. Kalau dalam Indonesia Yahya AS. Sayyidan dengan menggunakan lafaz artinya apa? Terhadap seorang pemimpin. Seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin. Wa abduhu ta'ala, sedangkan Yahya itu adalah hambanya Allah ta'ala. Yahya itu kan seorang hamba, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya seorang pemimpin. Seorang hamba. Sedangkan Yahya hambanya Allah. Sekarang kalau hambanya hamba, tapi Allah memberikan kedudukan yang luar biasa kepada Yahya, walaupun dia seorang hamba, kemudian disebut dengan sayyid. Makanya Nabi Muhammad itu, kita kalau baca selawat, kalau di dalam kitab Kasifatu saja, lebih utama adalah menambahkan sayyidana. Allahumma salli ala sayyidana, ya kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Karena penambahan sayyid itu termasuk memuliakan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah juga memuliakan di sini Yahya, walaupun seorang hamba, sama Allah di dalam Al-Quran disebut dengan sayyid, seorang pemimpin. Kenapa kok disebut dengan sayyidan padahal beliau ini adalah hambanya Allah, abduhu? Li'annahu, karena sesungguhnya Yahya alaihissalam AS. Li'annahu, karena sesungguhnya Yahya. Ayo tulis, saya akan ulang-ulang terus. Li'annahu, karena sesungguhnya Yahya. Li'annahu, karena sesungguhnya Yahya alaihissalamu AS atau alaihi, semoga atas Yahya assalamu, keselamatan. Karena ada siapa Yahya, karena ada siapa Yahya, ghaliban yang mengalahkan, ghaliban yang mengalahkan ala arba'ati asya'a, terhadap 4 perkara. Ala arba'ati asya'a, atas 4 perkara. Jadi karena bisa mengalahkan 4 perkara ini Nabi Yahya, maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memberikan keistimewaan, menyebutnya dengan perkataan sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin.
Karena bisa mengalahkan 4 perkara. Apa saja yang 4 perkara? Yang pertama adalah yang dikalahkan oleh Yahya. Kalau kalian bisa mengalahkan seperti Nabi Yahya kepada 4 perkara, yakinlah kalian juga akan disebut dengan sayyidah nanti di surganya Allah Subhanahu. Kalau ingin dimuliakan oleh Allah, ikutilah jejaknya Nabi Yahya yang bisa mengalahkan 4 perkara. Apa saja? Yang pertama alal hawa, atas hawa nafsu. Alal hawa, terhadap hawa nafsu, bukannya Nabi Yahya ini tidak memiliki nafsu, tapi Sayyidana Yahya ini menahan hawa nafsunya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, takut dia. Bukannya impoten, bukannya mereka itu makan kambing, makan apa, kuat hawa nafsunya. Tapi menahan hawa nafsu karena takut kepada Allah, takut kepada ajaran-ajaran yang disampaikan Allah. Makanya lelah ya, capek ya, ngantuk kalian. Padahal saya sudah teriak-teriak nih biar kalian buyar ngantuknya. Dah ya. Pertama yang dikalahkan oleh Yahya apa? Hawa nafsu. Jahat kita hawa nafsu, kalahkan itu. Yang kedua wa ala iblis, terhadap iblis. Terhadap iblis. Iblis itu punya anak 9, punya cucu, punya anak keturunan 9. Yang 9-9-nya itu memiliki nama, memiliki tugas, job desk masing-masing. Ada yang namanya setan Dasim, ada yang namanya setan Tobru, macam-macam nama setan itu. Kalau ngantuk ada setannya yang mengganggu itu. Tapi saya lihat di kelas 9 tidak ada yang ngantuk. Cuma begini aja. Ya, mengganggu. Dasim itu kalau kita makan ikut makan. Kalau masuk rumah enggak baca bismillah, ikut masuk ke rumahnya, nyampe ke rumahnya. Kalau dia tetap enggak baca bismillah, masuk ke kamarnya. Kalau punya suami sama istri tidur bareng bertiga, namanya setan Dasim. Terus ngajak ngebisikin sama istrinya, ngebisikin sama suaminya, ayo bertengkar. Akhirnya firaq, cerailah mereka. Makanya kalian ikutilah Yahya, Nabi Yahya yang bisa mengalahkan terus baru nyadar. Kalau di tengah-tengah ya bismillah di awalihi wa akhirihi, bismillah di awal sampai akhir. Ya Allah, bismillah dari awal yang saya lupa sampai saya nanti. Terus wa 'alal lisani, dan atas lisannya. Ternyata Yahya juga bisa mengalahkan lisannya. Lisannya dibuat untuk berkata menyenangkan Allah, menyenangkan Nabi Muhammad, menyenangkan kedua orang tua, bukan malah menyakiti sesama, apalagi teman kelas, apalagi teman kamar, apalagi menyakiti orang tua. Ya, birrul walidain, harus sayang, menjadi baik kepada orang tua. Ngantuk ya, ngantuk ada. Semangat, apa kabar hari ini kalian? Apa kabar hari ini? Masih semangat? Ya udah, satu kali lagi. Wa 'alal ghadabi, dan atas kemarahan. Wa 'alal ghadabi, atas kemarahan. Bukannya tidak punya emosi Yahya. Yahya ini punya emosi, tapi bisa menahan amarah. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.